Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini mendapat banyak manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selama ini banyak yang menganggap bahwa setiap manusia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat, tidak peduli seberapa besar dosanya. Namun, benarkah demikian? Apakah benar bahwa setiap manusia akan diberikan syafaat oleh Rasulullah? Dalam video ini, kita akan membahas siapa saja yang tidak mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Bahkan Rasulullah sendiri tidak mau memandang mereka. Berikut ini adalah 10 golongan orang yang tidak diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak. Namun, alangkah baiknya para sahabatku untuk menyimak terus video ini hingga selesai agar para sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh supaya tidak gagal paham dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Yang pertama adalah orang yang mempersekutukan Allah. Orang ini juga termasuk orang yang tidak dapat syafaat di hari kiamat. Hal ini disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya ada di dalam surah An-Nisa ayat 48, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Selain itu, hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan, barang siapa yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah, maka ia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya selamanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ulama menegaskan bahwa mempersekutukan Allah adalah dosa yang besar, yang sangat berbahaya dan harus dihindari oleh setiap muslim. Lalu yang kedua adalah orang yang melakukan salat dengan penuh riya. Salat yang bermaksud untuk diperhatikan kebaikan dalam salatnya kepada orang lain dan mengumbar-ngumbar kesombongan, termasuk di antara orang yang tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, janganlah kalian salat dengan riya, karena orang yang salat dengan riya maka Allah tidak akan memperhatikannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mayoritas ulama sepakat bahwa orang yang melakukan salat dengan penuh riya dan kesombongan termasuk di antara orang yang tidak akan mendapat syafaat di hari kiamat kelak, karena termasuk orang yang munafik. Lalu yang ketiga adalah orang yang tidak menjaga wudhu dengan baik. Hal ini juga termasuk orang yang tidak akan mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Seperti yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis, barang siapa yang tidak menjaga kebersihan wudhunya, maka syarahnya tidak akan diterima. Para ulama berpendapat bahwa menjaga kebersihan dan kesempurnaan wudhu merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan dipersiapkan dalam melaksanakan ibadah sholat. Oleh karena itu, orang yang tidak menjaga wudhunya dengan baik menunjukkan ketidakseriusannya dalam menjalankan ibadah salatnya. Hal ini juga menunjukkan ketidaksopanan dalam beribadah dan kurangnya rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah orang yang tidak menunaikan zakat. Ini adalah orang yang termasuk di antara orang yang tidak akan mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Hal ini karena zakat merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga tidak menunaikannya berarti melanggar perintahnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang tidak menunaikan zakat, maka harta kekayaannya itu
akan menjadi saksi atasnya di hari kiamat. Artinya, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan menjadi bukti kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, menunaikan zakat juga menjadi salah satu bentuk pengabdian dan ketaatan kepada Allah serta membantu sesama umat muslim yang membutuhkan. Oleh karena itu, ulama berpendapat bahwa menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang tidak bisa diabaikan. Lalu yang kelima adalah orang yang berbohong. Orang yang suka berbohong juga termasuk orang yang tidak akan mendapat syafaat di hari kiamat kelak, sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Berbicaralah dengan kejujuran, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Janganlah kalian berbohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka." Ulama sepanjang sejarah Islam telah menegaskan betapa pentingnya kejujuran dalam Islam. Mereka menekankan bahwa berbohong adalah tindakan yang sangat tercela dan dapat merusak hubungan antara manusia serta hubungan manusia dengan Allah. Ini juga termasuk orang yang tidak mendapat syafaat di hari kiamat kelak, seperti yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para ulama bahwa sifat kikir dan pelit bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya berbagi dan bersedekah. Kikir dan pelit juga dapat memperlemah kekuatan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam dalam masyarakat. Lalu yang ketujuh adalah orang yang tidak menghormati orang tua. Orang ini juga termasuk orang yang tidak akan mendapat syafaat di hari kiamat. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis, tidak akan